Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi terbaru untuk Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Dengan diberlakukannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 18/2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan, nelayan di Jembrana kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Karena peraturan tersebut mengkumulatifkan ukuran alat penangkapan ikan atau kapal yang menyebabkan kapal-kapal di Selat Bali secara kumulatif di atas 30 GT. Sementara kapal-kapal nelayan di Jembrana berjenis lerek yang pengoperasiannya harus menggunakan 2 unit kapal. Lalu, bagaimana Bupati Jembrana Inengah Tambe mengatasi masalah yang dihadapi para nelayan itu? Berikut liputan tim Jarak Pos Bali TV. Di tengah kesulitan para nelayan Jembrana mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya solar, Bupati Jembrana Inengah Tambe mengeluarkan kebijakan diskresi terkait rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi khususnya solar bagi para nelayan. Rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis Bupati Inengah Tambe yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Jembrana, I Ketut Wardana Nanya, kepada sejumlah nelayan pada Senin 15 Mei 2023 di DPI Pengambengan. Kebijakan diskresi tersebut tertuang dalam Surat Perintah Nomor 523/185/DKP/2023 dengan masa berlaku 1 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tambe mengatakan diskresi diberikan atas pertimbangan situasi dan kondisi para nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Dia berharap rekomendasi tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas para nelayan sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat pesisir. Bupati juga secara tegas menginginkan masalah kebijakan BBM bagi nelayan itu agar tidak sampai terulang kembali. Dia meminta dinas terkait untuk segera mendata permasalahan yang dialami nelayan untuk langkah antisipasi sehingga masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali. Pihaknya siap berkoordinasi dengan pihak provinsi ataupun pemerintah pusat terkait permasalahan-permasalahan yang ada sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Bupati Tambe juga menyampaikan jika mengacu dengan aturan, pihaknya tidak bisa membenarkan nelayan karena aturannya BBM bersubsidi diberikan kepada nelayan yang berizin. Jika tidak berizin tentu tidak bisa diberikan. Namun yang namanya nelayan menurut Bupati Tambe, kelasnya ekonomi dan pemerintah harus terus mendampingi, mengarahkan dan difasilitasi. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan para nelayan karena salah satu pendapatan ekonomi terbesar di Jembrana dari hasil laut. Seperti diketahui, permasalahan yang dihadapi nelayan Jembrana adalah terkait adanya Permen KP 18/2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Peraturan ini mengkumulatifkan ukuran alat penangkapan ikan atau kapal yang menyebabkan kapal-kapal di Selat Bali secara kumulatif di atas 30 GT. Sedangkan seperti diketahui, kapal-kapal nelayan di Jembrana berjenis lerek yang pengoperasiannya harus menggunakan 2 unit kapal. Ya, ini masalah ini terus-menerus terjadi. Ya, memang nggak bisa juga kita benarkan nelayan gitu ya. Memang kalau kita bicara aturan, nelayan salah juga, ya kan, karena izin tidak ada, ya, otomatis solar subsidi tidak akan diberikan. Ya. Tetapi yang namanya nelayan, ya, memang kita itu kan kelasnya ekonomi. Nah, kita memang harus terus didampingi, terus dikasih arahan, dibantu,
difasilitasi begitu. Oke, hari ini bagian daripada tugas pemerintah hadir di tengah daripada jeritan nelayan yang terjadi di khususnya Pengambangan dan pesisir pantai Kabupaten Jemberana ya. Mudah-mudahan itu bisa segera dicairkan hari ini untuk pembagian distribusi solar bersubsidi rekomendasi ya. Dan itu harus dimanfaatkan dengan benar. Dan setelah ini saya minta kepada Pak Kades, jangan masalah ini terulang terus. Inventarisasi masalahnya semua. Saya siap pergi ke provinsi maupun ke pusat. Pak Menteri teman kita bisa bicara sama Pak Menteri dengan baik-baik. Ya, agenda kan buat dulu petakan masalahnya apa. Saya tidak mau lagi bulan depan masalah lagi begini. Kasihan nelayan. Kita harus benar-benar perhatikan nelayan. Karena ini ekosistem kita kan dari nelayan juga pendapatan kita. Gitu ya. Oke. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Jemberana, Iketut Wardana Nayo, menjelaskan aturan tersebut juga berdampak terhadap rekomendasi BBM solar bersubsidi yang tidak diperbolehkan untuk ukuran 30 GT. Oleh karena itu, Bupati Jemberana mengeluarkan kebijakan diskresi untuk dapat menerbitkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan, namun kebijakan tersebut bersifat sementara hanya setahun. Menanggapi pernyataan Bupati agar masalah rekomendasi BBM itu tidak terulang kembali, pihaknya terus mengupayakan yang terbaik. Pihaknya akan terus berkoordinasi ke provinsi dan pusat agar diskresi tidak terus dikeluarkan melalui kebijakan berat kumulatif kapal maupun perizinannya, karena ini merupakan nelayan kecil bukan nelayan besar. Mereka hanya melaut one day fishing, tidak seperti nelayan lain yang meskipun kapalnya hanya 15 GT, tapi melautnya sampai sebulan. Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewa Darmade mengabarkan. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.